Kali ini kita akan, bersama-sama ya, mempelajari bagaimana cara melakukan migrasi data, ke dalam software IC Core System. Baik, di saat ini kita sudah melihat ya, tampilan dari IC Core System. Kita masuk terlebih dahulu di IC Core System, seperti itu. Kemudian, eee, proses untuk melakukan migrasi, kita bisa masuk ke pengaturan, kemudian master data. Di sub menunya kita bisa lihat migrasi data. Ya, di sini ada sub menunya ya, sub menunya di mana di sini ada migrasi data umum, kemudian migrasi kepegawaian, dan juga migrasi simpan pinjam. Nah, migrasi data umum ini kita bisa lihat sama-sama, ada migrasi data anggota aktif, kemudian migrasi data anggota keluar atau yang nonaktif gitu. Kemudian migrasi tipe keanggotaan dan juga simpanan pokok dan simpanan wajib. Selain data ini ada juga data yang lain, seperti simpanan wajib khusus kalau misalnya koperasinya memiliki simpanan wajib khusus ya. Kemudian ada juga data simpanan sukarela. Nah, data simpanan sukarela ini difungsikan untuk bertransaksi juga bisa nanti kalau misalnya menggunakan aplikasi, maka saldo inilah yang nanti akan digunakan untuk bertransaksi. Jadi uang keluar dan uang masuk di sini. Kemudian, untuk data aset kita bisa migrasikan di sini juga di migrasi data aset. Kemudian kalau misalnya kita memiliki modal penyertaan dari anggota untuk satu unit usaha ya, kita bisa juga melakukan upload migrasinya dari sini. Begitu juga histori UMP-nya ya, unit modal penyertaan. UMP ini singkatan dari unit modal penyertaan. Kemudian migrasi data karyawan, kita bisa juga melakukan upload data karyawan dari sini. Kemudian juga ada migrasi kepegawaian ya, migrasi data pengurus, sehingga, misalnya ada pengurus-pengurus lama yang sudah mungkin, purna tugas gitu, ingin dimasukkan, sebagai historicalnya ini juga bisa masuk di sini dan sampai ke pengurus yang sekarang ada. Kemudian migrasi data direksi, data karyawan tetap. Kemudian migrasi data pengawas, data komisaris, data karyawan kontrak. Nah, ini juga bisa pisah ya antara karyawan tetap dan karyawan kontrak, seperti itu. Jadi, eee, memungkinkan nanti untuk sistem penggajiannya, sistem, jadwalnya ya, masing-masing bisa diatur. Kemudian, di fitur migrasi ini juga ada migrasi simpan pinjam. Nah, untuk migrasi simpan pinjamnya sendiri di sini ada kita bagi 2, yang pertama adalah simpanan dan pinjaman. Simpanan sendiri juga ada 3 bagian ya atau 3 kelompok. Yang pertama adalah migrasi simpanan umum, jadi nanti kita bisa upload produknya dulu, kemudian nanti pemilik rekeningnya siapa saja, besarannya berapa. Kemudian migrasi simpanan rencana ya, ini, memungkinkan kita punya produk simpanan yang ditujukan untuk satu keperluan tertentu, misalnya ibadah haji atau umroh atau misalnya nanti digunakan untuk, pendidikan ya, itu memungkinkan. Dan yang terakhir adalah simpanan berjangka, ini untuk, deposito dan lain-lain. Ada 2 file migrasinya, yang pertama adalah simpanan berjangkanya itu atau produknya, dan yang kedua adalah pemilik rekeningnya. Ini ada dua metode, 2 file nanti yang akan kita upload. Sedangkan untuk migrasi pinjamannya sendiri, eee, ini cukup banyak ya. Jadi ada produknya, kemudian pemilik rekeningnya, kemudian, ada upload koreksi tabel rencana pembayarannya, kemudian setelah itu kita
upload riwayat pembayaran pinjamannya. Jadi kalau misalnya dia ada setahun atau misalnya sudah beberapa tahun yang lalu gitu ya, maka kita akan, merincikan dari pembayaran pertama sampai pembayaran terakhir itu bayarnya kapan-kapan saja, apakah dia telat atau tidak. Itu juga kita bisa bisa ngupload ke IC Core System dengan, eee, mengupload file di sini. Tapi kita lebih baik bisa juga menjadikan satu gitu ya, dari awal sampai akhir diakumulasi, jadi itu dicatatnya di akhir tahun, RAT kemarin gitu. Itu baiknya seperti itu. Kemudian juga ada upload koreksi perubahan bunga, kemudian juga ada upload data agunan. Untuk, koreksi perubahan bunga ini juga kita perlu tahu ya, kalau misalnya bunganya itu kan, dibulatkan segala macam. Nah, baiknya kita upload juga koreksi, perubahan bunga ini agar di IC Core System tidak berubah ya perhitungannya dari sisi, anggota yang sudah melakukan akad ya. Jadi dia tetap akan membayar, jasanya itu sesuai dengan yang disepakati di awal. Oke, dari migrasinya sendiri ini kita ada tiga tahapan. Jadi kalau tapi bisa jadi juga hanya tahapan satu saja ya, karena, karyawannya tidak banyak, jadi bisa di-handle sendiri gitu. Nggak usah pakai sistem atau mungkin juga dia nggak punya simpan pinjam. Jadi hanya yang dimigrasikan adalah data umum saja, data anggota, data simpanan pokok, dan simpanan wajib. Oke, ini pengenalan fiturnya dulu, fitur migrasi di core sistemnya. Selanjutnya kita akan mencoba untuk bagaimana sih mengolah data mentah gitu ya, mengolah data mentah menjadi satu file yang bisa di-upload di IC Core System. Oke, kita jeda dulu sebentar. Oke, kita jumpa lagi. Kita lanjut lagi ke tahapan selanjutnya ya, yaitu bagaimana kita menyiapkan, eee, file data anggota atau saya sebutnya di sini template 1B gitu ya, template 1B, sehingga nanti kalau misalnya teman-teman nanti mau mengupload data anggota, itu yang diperlukan adalah, eee, file template 1B ya. Nah ini, template data anggota contoh. Nah, template 1B inilah yang, perlu teman-teman semua sesuaikan. Jadi kalau misalnya teman-teman punya data anggota seperti ini ya, jadi, entah seperti ini, kemudian nanti kita sesuaikan dengan datanya kita. Data di template, nah ini template 1B, jadi ada nomor anggota, nomor induk, NIK, nama lengkap, nomor handphone, email, tempat tanggal lahir, tanggal tanggal lahir, kemudian grup anggota, alamat KTP, alamat domisili, kemudian pendidikan terakhir, pekerjaan, status pegawai, jabatan, instansi pekerjaan, dan lain-lain ya. Ini teman-teman, ini cukup panjang sekali, banyak kolom-kolomnya yang, perlu diisi gitu. Tapi kalau misalnya, datanya tidak selengkap ini, itu tidak menjadi masalah, atau misalnya sudah selengkap ini pun masih belum ada nih, data yang, eee, diinginkan ya masuk. Contoh ini ada satu data, di sini di data yang lama ada namanya anggota penanggung jawab ya, anggota penanggung jawab. Nah, sedangkan di dalam tabel kita, di tabel dalam 1B itu nggak ada nih, nggak ada penanggung jawab.
Nah, tapi di template 1B ini sudah disiapkan ada 9 catatan, 9 catatan, ada 9, 1, 2, 3, 4, 5 gini ya. Ada 5 catatan, kemudian ada 6, 7, 8, 9 di belakang. Nah, fungsinya kalau misalnya kita nanti, memiliki satu kolom yang harus dimasukkan ke dalam IC core system, maka di poin catatan-catatan ini kita bisa ubah gitu, kita bisa masukkan datanya ya. Contoh tadi adalah data rekomendasi atau data penanggung jawab. Oke, sekarang kita ubah ya, dari data ini, datanya kan nggak ada nih, tempat tanggal lahir tidak ada, kemudian golongan darah juga nggak ada gitu ya. Nah, yang perlu ada dan harus mandatory ada ya di template ini, itu adalah yang pertama nomor anggotanya, yang kedua nama lengkapnya, yang ketiga nomor teleponnya, dan yang keempat, email. Oh ya, tambah satu lagi, yang terakhir adalah tanggal tanggal masuk ya, daftar sejak dan tipe anggota. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 kolom yang wajib harus diisi, seperti itu. Itu wajib diisi. Nah, kalau misalnya tidak ada seperti apa? Kalau tidak ada maka, eee, data itu tidak bisa masuk, karena ini data master mandatory yang harus diisi. Nah, sekarang kalau misalnya memang tidak ada, datanya seperti apa? Nah, maka ini kita akan sama-sama coba ya. Nah, ada yang model seperti itu. Nah, ini contohnya data ini nggak ada nomor handphone nih. Nah, nggak ada nomor handphone. Oke, kita coba saja masukkan, 9 orang ini ya. Nomor anggotanya kita copy saja, kita pindahkan ke nomor anggota, kemudian selanjutnya nama lengkap. Oke, nama lengkapnya kita bisa masukkan nama lengkapnya di sini. Nomor handphonenya kita tidak punya, kita kosongkan saja dulu, tapi emailnya ada. Oke, kita copy emailnya. Tempat lahirnya nggak ada, tanggal lahirnya juga tidak ada, jenis kelamin ada ada ininya, golongan darah kita lihat ada enggaknya. Golongan darah juga nggak ada. Di sini dia juga membuat grup ya, grup karyawan pimpinan. Di-copy, kemudian kita masukkan ke grup anggota. Nah, ini masih ada. Oke, untuk alamat kita bisa pilih. Di sini alamatnya juga tidak lengkap ya, hanya Kecamatan Mataram, kemudian Kalimantan, Banjar. Oke, kita bikin aja bawahan Selan, kita pindahkan datanya ke alamatnya, kita isi saja domisili dan ininya sama ya. Alamatnya domisilinya sudah, provinsinya kalau misalnya mau dimasukkan juga boleh, provinsi, kemudian kabupaten dan kecamatan. Oke, ini datanya sudah ada dan tadi ada data nama referensi ya, referensi atau penanggung jawab. Nah, nama penanggung jawab ini kita copy saja, kita pindahkan ke catatan.
catatan. Misalnya kita mau bikin nanti catatan satu, ya silakan boleh saja kita klik saja di sini, catatan satu Joko Susanto, gitu. Nah, nanti di catatan satu berarti nanti kita akan ubah di catatan satunya adalah nama penanggung jawab. Oke, selanjutnya kita cek lagi tanggal tanggal terdaftar. Oke, daftar kita copy, tanggalnya kita sudah copy ya, kelebihan. Kemudian tipe anggotanya di sini sebutannya tetap. Oke, anggota tetap ya. Oke, kalau dari data yang diberikan ya, contohnya data yang diberikan seperti ini, maka ini, eee, bisa kita pindahkan dan bisa kita pindahkan ke core system, datanya seperti ini ya. Maka nanti akan seperti ini jadinya. Nah, eee, sebelum kita upload ya teman-teman, ini tidak serta-merta pada saat kita upload langsung bisa, berhasil ya. Bisa jadi ada gagal, bisa jadi juga, formatnya tidak sesuai gitu. Sehingga kita harus memastikan bahwa format yang kita isi itu sesuai dengan format yang diinginkan dari IC core system. Nah, tadi saya sampaikan bahwa nomor anggota, nama lengkap, nomor handphone, dan email ini wajib harus ada isinya. Maka ini nggak boleh nih, dia nggak akan bisa masuk kalau misalnya tidak ada nomor handphonenya. Maka kalau misal tidak ada nomor handphone, ya kita bikin dulu saja nomor handphone yang mungkin, eee, berurut ya, karena nggak boleh sama ya, nggak boleh sama satu sama lain, sehingga kita bisa buat nomor teleponnya itu nomor acak seperti ini, seperti itu. Nah, misalnya, ada email yang tidak ada juga nih, misalnya ini kita hapus ya, kita hapus, emailnya nggak ada, di-upload boleh nggak? Nggak bisa, gitu, dia harus ada. Sehingga kalau misalnya teman-teman dapat seperti ini, kasus seperti ini bisa menggunakan, eee, rumus ya, rumusnya sama dengan, kemudian kita pilih nama yang bersangkutan gitu, kemudian kita tambahkan simbol dan, tanda petik ya, tanda petiknya ini kita add misalnya popkaryalestari.com. Nah, kita jangan lupa kita tutup tutup petik, kemudian kita enter. Nah, seperti ini Bapak, teman-teman sekalian. Jadi nanti dia akan berubah menjadi Wiono ya, namanya yang bersangkutan yang diisi di nama lengkap, kemudian karya popkaryalestari.com. Nah, seperti ini. Kita bisa tinggal copy paste aja ke bawah, maka dia akan ikut ya. Nah, ini sudah ada nih, berarti ini kolomnya semua sudah lengkap, harusnya bisa diisi. Nah, tapi sebelum itu kita juga harus melihat, format dari tanggal, baik tanggal lahir gini ya, misalnya kalau misalnya yang satu di sini punya tanggal lahir Jogja misalnya, kemudian, mmm, 1 Januari ya, 1 Januari 2020 1980 misalnya. Nah, format seperti ini tidak bisa dimasukkan ya, karena format yang diinginkan dari, IC Core System, formatnya adalah tahun, bulan, dan tanggal. Maka kita bisa ubah di sini ya teman-teman, ubah kalau misalnya di sini 1 Januari 90, maka formatnya akan berubah seperti ini. Tapi kan karena kita mau tahunnya dulu ya, kita mau ubah tahun dulu, bulan, dan tanggal, maka kita bisa ganti di
klik di date ini, kemudian kita pilih more number format, kemudian kita pilih formatnya yang tahun, bulan, tanggal, seperti ini ya, teman-teman. Ini, mudah ya untuk merubahnya. Kemudian berarti yang format tanggal lagi ada di belakang. Oke, ini ada Juni gini, ini juga nggak bisa kita, upload ya. Jadi kita harus ganti dulu Juni 30 berarti kita ganti 06 ya. Oke, kita semua sama nih, tanggal masuknya semua sama. Oke, seperti ini teman-teman semua. Oke. Nah, setelah ini kita buat ya atau kita sudah, olah datanya, kalau misalnya nanti ada agama tinggal tambahkan saja nomor kartu keluarga segala macam, bisa kita tambahkan kalau misalnya datanya lengkap. Selanjutnya adalah kita menyiapkan file ini menjadi, file CSV. Oke, kita sama-sama buat ya. Kita buat file CSV, kita klik file, kemudian export, change filenya kita ganti CSV, delimited. Karena ada beberapa format CSV yang bukan delimited ya, ada yang, macam-macam, banyak 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 ininya, jenisnya. Nih kayak Macintosh, kemudian MS-DOS, ini sama-sama CSV tapi, eee, pemisahnya beda. Jadi kita pilih yang CSV, delimited. Oke, kita coba kita ganti saja ke Koperasi Karya Lestari saja ya. Ini kita buat satu folder, foldernya upload. Oke, kita bikin contoh upload ini ya, teman-teman, kita siapkan filenya, kemudian kita save. Oke. Nah, kita kalau sudah kita save, maka kita akan coba untuk mengupload ya, kita coba akan mengupload ke Core. Ini sudah ada core-nya tadi, kita pilih filenya, kita masuk ke Core, kita pilih filenya, kemudian kita cari file tadi yang kita siapkan, yang sudah bentuk CSV, Karya Lestari, kemudian upload, contoh kita open, kemudian kita proses. Oke, sudah masuk ya teman-teman ya. Jadi, 7 anggota berhasil ditambahkan. Nah, untuk melihatnya di mana teman-teman, kita bisa lihat di modul kelembagaan, klik modul kelembagaan, kemudian keanggotaan data pengguna. Oke, di sini sudah ada nama-nama yang tadi kita upload. Oke, seperti itu caranya, untuk melakukan upload. Selanjutnya kalau misalnya nanti ada kendala, nanti bisa menghubungi, eee, teman-teman technical support ya dari DCN, atau misalnya, ada grup grup WhatsApp-nya, bisa langsung menghubungi teman-teman di, eee, grup WhatsApp. Demikian, cara memigrasikan data anggota koperasi. Nah, selanjutnya untuk migrasi simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela dapat, teman-teman simak juga ya, di video yang lain. Saya tutup dulu, terima kasih, sukses selalu.